lampu indikator sudah menyala ya. Ini sudah hidup kembali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan lagi speaker aktif dengan merek Advance dengan kondisi mati total. Ini adalah speaker aktif dengan merek Advance, kondisi mati total, dengan model oke, jadi ini sudah terbuka. Jadi saya perlihatkan untuk model M320BT RMS 60 watt. Oke, jadi itu untuk kode modelnya ya. Ini sudah terbuka, dan ini speaker keluhan mati total meskipun sudah dicolok ke listrik, dihidupkan saklar, tetap tidak mau hidup. Jadi model speakernya seperti ini, dan ini adalah speaker bassnya, dan untuk speaker middle-nya itu tidak dibawa. Oke, sekarang saya coba dulu, saya colokkan ke listrik. Saya akan colokkan ke listrik terlebih dahulu. Saya coba hidupkan apakah speaker ini benar-benar mati total atau tidak. Oke, saya coba hidupkan saklar. Saya sudah hidupkan. Dan ini untuk lampu indikatornya tidak menyala. Jadi speaker benar-benar mati total. Oke, pada kesempatan kali ini saya coba bongkar pada bagian power supply ya. Kemungkinan ada tegangan drop atau ada komponen-komponen yang short pada bagian power supply. Dan di sini sudah dibongkar. Jadi ini ada power supply pada bagian dalam ya, seperti ini. Oke, jadi saya coba untuk mengukur untuk bagian-bagian tegangan dan bagian-bagian komponen dari power supply tersebut. Jika dilihat dari kondisi ini tampak semua normal ya. Tapi apa penyebab sehingganya speaker tidak mau hidup? Jadi saya coba cek bagian-bagian komponennya dulu ya. Nanti setelah didapat kerusakan, kemudian saya coba perlihatkan komponen apa yang rusak dan di mana letaknya. Oke, jadi di sini saya sudah membongkar bagian mesin belakang ya, bagian belakang. Sini ada untuk power supply, dan ini ada modul ya.
Kemudian saya coba cek terlebih dahulu untuk bagian tegangan power supply. Jadi saya coba ukur dulu tegangan power supply. Apakah untuk power supply-nya masih normal atau tidak. Jadi saya akan ukur dulu untuk bagian tegangan power supply, apakah tegangannya normal. Oke, sekarang saya akan colokkan ke listrik. Oke, bisa diperhatikan pada bagian ampermeter ya. Ini adalah untuk tabel tegangan output DC. Oke, sekarang saya coba cek tegangan untuk prob merah. Saya letakkan di kabel warna merah di sini dan hitam di tengah. Oke, dari sini output ya terbaca 15 volt untuk merah dan hitam. Sekarang untuk hitam dan putih. Hitam dan putih ini terbaca 11 volt. Jadi untuk ketiga kabel ini dia berbeda, tidak semua 15 volt ya, jadi dia beda-beda. Dan untuk merah dan putih cek berapa untuk tegangannya. Nah, untuk merah dan putih tegangannya 27 volt. Jadi untuk tegangan normal ya. Sekarang saya coba pasang ke modul apa namanya. Jadi ini untuk modul. Jadi untuk tegangan dari power supply masuk ke sini. Saya perjelas lagi. Untuk tegangan dari power supply masuk ke sini, kemudian di sini ada output yang menuju ke tune control. Jadi saya coba lagi pasangkan untuk soketnya, saya pasangkan pada modul ini. Oke, sekarang saya coba cek tegangan di bagian sini. Jadi untuk merah, hitam, putih tadi merah dan hitam 15 volt, kemudian hitam dan putih 11 volt, dan merah dan putih itu 27 volt. Sekarang saya coba cek kembali pada bagian sini, apakah sudah berubah tegangan atau belum. Jika berubah berarti ada komponen yang short. Oke, jadi ini pin pertama adalah merah. Bentar. Jadi untuk pin pertama itu adalah merah dan pin kedua adalah hitam. Dia seharusnya 15 volt. Nah, dari sini keluar hanya 4 volt. Jadi tegangan drop. Kemudian untuk hitam dan putih tadinya terukur 11 volt. Sekarang saya coba cek kembali apakah masih keluar 11 volt ya. Jadi untuk hitam dan putih masih normal, masih keluar 11 volt, masih sama seperti tadi yang belum saya pasang pada modul sini. Kemudian untuk merah dan putih tadi keluar 27 volt. Sekarang saya coba kembali apakah masih keluar 27 volt. Nah, jadi yang keluar hanya 7 volt. Jadi ada yang short pada bagian komponen pada modul sini ya.
Jika dilihat, ini semua komponen normal ya, tidak ada yang terbakar. Saya harus mengecek pada IC vertikal ya. Di sini ada IC vertikal. Jadi saya coba cek dulu. Saya copot dulu untuk IC vertikalnya, kemudian saya cek kembali untuk tegangan. Jadi saya sudah mendapat kerusakannya, yaitu terdapat pada IC vertikal ya. Ini terdapat short pada IC vertikal, sehingganya ketika soket ini dicolok ke PCB ini, dia tegangan langsung drop karena terdapat pin yang short pada IC vertikal ini. Dan ini saya sudah mengganti dengan nomor TDA 2030 ya. Ini nomor TDA 2030. Ini saya sudah menggantinya, dan sekarang saya coba cek kembali untuk tegangan apakah sudah sama dengan output yang di sini ya. Jadi saya perlihatkan dulu. Oke, jadi bisa diperhatikan pada multitester. Untuk merah dan hitam, jadi untuk merah dan hitam terukur 15, merah dan putih terukur 27, dan hitam dan putih terukur 11 volt. Nah, sekarang saya coba pasang soketnya pada PCB ini, apakah dia masih tetap sama untuk output tegangannya. Oke, sekarang saya coba cek. Pin 1 adalah merah dan pin kedua adalah hitam ya. Jadi ini keluar 13 volt. Kemudian untuk merah dan putih tadinya keluar 27 volt. Nah, di sini tetap masih keluar 27 volt. Kemudian untuk hitam dan putih tadi keluar 15 volt, sama, ini masih 13 volt. Ini tegangan tadinya 15 volt, dia turun jadi 13 volt karena di sini sudah ada beban ya. Beda dengan tadi belum ada beban sehingga dia masih 15 volt. Jadi dia termasuk normal. Jadi yang tadinya dia drop ya, ketika dicek itu tegangannya hanya berapa yang keluar, sekarang sudah mendekati 15 volt yang dari power supply. Oke, jadi itu ada dua komponen yang sempat saya ganti. Saya copot dulu, saya perlihatkan. Di sini komponen yang saya ganti adalah IC vertikal ya. Ini 5 pin dengan nomor kode TDA 2030 dan elko 16 volt 2200 yang terletak di sebelah sini. Ini yang saya ganti. Jadi ada dua komponen yang saya ganti, dan sekarang saya coba pasangkan pada box apakah tune control yang ini, apakah tune control atau lampu power sini sudah menyala. Coba saya pasangkan dulu. Oke, sekarang saya sudah memasang bagian-bagian soket, kabel-kabel soketnya ya. Jadi ini kondisi seperti ini. Sekarang saya coba hidupkan, saya coba colokkan ke listrik. Oke, jadi saya sudah colokkan ke listrik. Nah,
sekarang kita akan lihat apakah lampu indikator pada bagian tune control sudah menyala atau belum ya. Jadi kita beralih ke depannya. Ini kita lihat. Oke, jadi untuk lampu indikator sudah menyala ya. Ini sudah hidup kembali. Oke, jadi yang menyebabkan speaker aktif advance ini mati itu dikarenakan tegangan yang menuju ke kit amplifier ini ya. Tegangan yang menuju ke modul kit amplifier ini drop ya. Dan untuk tegangan output dari power supply itu normal ya. Akan tetapi ketika sampai di sini seperti saya cek tadi, itu dia langsung drop atau tegangan menurun, sehingganya dia tidak bisa menyuplai tegangan yang menuju ke tune control dan tidak bisa menyuplai tegangan yang dibutuhkan oleh kit amplifier ini ya. Jadi ada dua komponen yang sempat saya ganti, yaitu IC vertikal ini dengan kode TDA 2030 ya, dan satu buah elko yang di sebelah sini juga saya ganti. Jadi hanya mengganti dua komponen saja, amplifiernya sudah hidup kembali. Jadi sudah berbunyi. Alhamdulillah berhasil lagi untuk tutorial kali ini ya. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya dalam komentar. Insya Allah saya bisa menjelaskan atau bisa menjawab apa yang teman-teman tanyakan. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.